C. Di video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang masalah-masalah belajar dan metode pembelajaran. Yuk, simak videonya. Yang pertama, ada masalah-masalah belajar. Apa sih yang diketahui tentang masalah-masalah belajar? Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses pembelajaran karena faktor tertentu. Faktor-faktor itu diantaranya adalah yang pertama, ada masalah siswa pasif. Biasanya, siswa cenderung berperilaku pasif dalam keadaan pembelajaran. Misalnya ketika siswa diberikan kesempatan untuk bertanya, jarang ada yang mau bertanya, entah malu atau emang belum paham sama materinya. Yang kedua, ada penyakit malas. Penyakit ini biasanya paling umum ya. Malas inilah penyebab yang sering membuat kita gagal dalam proses belajar. Ketika sedang belajar, kadang atau sering ya terjadi penyakit yang satu ini kambuh tiba-tiba tanpa diduga. Misalnya udah tahu kita besok mau uji ulangan, tapi rasanya kok malas banget, malas buat buka buku, malas buat latihan soal. Inilah penyakit yang sering menjangkit seluruh para mahasiswa. Yang ketiga, ada masalah mencatat. Faktor yang menyebabkan para siswa malas mencatat disebabkan oleh sikap dan kebiasaan mereka dalam belajar. Sebagaimana yang biasanya belajar, siswa banyak macamnya. Kebiasaan belajar yang kurang baik, terlebih jika siswa tersebut tidak menyukai mata pelajaran tertentu yang akan membuat mereka semakin malas mencatat, sehingga minat belajarnya akan menurun yang menyebabkan rendahnya nilai yang diperoleh. Nah, mungkin itu tadi masalah-masalah belajar yang sering dihadapi oleh siswa. Sekarang ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara melakukan atau memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa kedudukan metode pembelajaran, diantaranya yang pertama ada metode sebagai alat motivasi intrinsik. Yang kedua ada metode sebagai strategi pengajaran. Yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya menggunakan satu metode saja, karena hal tersebut bisa membuat jenuh peserta didik yang akan mengakibatkan gagalnya penyampaian pesan-pesan keilmuan antara guru dan peserta didik. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pemilihan metode. Contohnya yaitu pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah anak didik, yang kedua tujuan, yang ketiga situasi, yang keempat fasilitas, dan yang kelima ada guru. Selanjutnya ada jenis-jenis metode belajar. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa jenis metode pembelajaran yang berbeda, yaitu 1. Metode ceramah. Biasanya, metode ceramah ini melibatkan pengajaran langsung oleh pendidik kepada siswa. Pendidik yang memberikan informasi dan siswa mencatat informasi yang telah diberikan oleh pendidik. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi ini melibatkan interaksi antara siswa dan pendidik. Jadi siswa mengajukan pertanyaan dan pendidik memberi tanggapan. Atau siswa juga dapat berdiskusi dengan satu sama lain tentang topik yang sedang dipelajari. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktekkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi yang dipelajarinya. Yang keempat, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resum tentang materi yang telah disampaikan oleh gurunya.
di mana resume tersebut biasanya ditulis pada kertas menggunakan kata-kata siswanya sendiri. Yang kelima, ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Yang keenam, ada metode karya wisata. Metode yang satu ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun, penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, misalnya mau pergi ke museum atau ke alam. Yang ketujuh, ada metode latihan. Metode ini merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merangsang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu. Biasanya setelah penjelasan murid akan diuji oleh beberapa pertanyaan. Yang kedelapan, metode debat. Metode ini biasanya mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.